serta salam semoga tercurah pada manusia terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in serta kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya alhamdulillah, ibu-ibu solehah, kumaha darama. Ini ibu-ibu, teman-teman, apa teteh-teteh ya saya bilang, saya menyapanya. Ini sudah bergabung sepertinya ya, Teh Patra ya? Bentar, oh belum. Daramang ya, Sadayana ya, sehat. Tadi Teh Jopa anaknya lagi sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan. Buat ibu-ibu yang sambil mengikuti taklim, sambil ngasuh juga silakan tetap berjalan dengan tugas-tugasnya. Eh, Siapkan saja alat-alat tulisnya, ada bolpen, ada buku, kita kosongkan gelas-gelas kita untuk bisa menerima ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Teh Patra ya. Ya sebelum kita berlanjut acaranya, kita buka dulu dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan doa tersebut juga selain kita eh, bacakan untuk membuka acara ini, semoga berkah gitu ya. Dan kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru sebagai bekal kita tentunya dalam termasuk dalam pengasuhan anak-anak kita ke depannya. Juga kita persembahkan kepada para saudara-saudara kita yang sedang berjuang Palestina, di Palestina ya, di Gaza. Semoga Allah mengganti apa yang mereka harus korbankan dengan jannah Firdaus. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, teman-teman, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin dunia yang besar, tentu saja kita ketahui juga dan sudah tertulis juga dalam buku-buku yang barangkali teman-teman sudah punyai, yaitu Rasulullah sebagai seorang panglima tangguh. Sifat utamanya itu tentu saja sudah dimiliki oleh beliau sejak masih dalam kandungan ibunya ya. Kita ketahui bahwa Rasulullah itu ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan dan ibunya ketika beliau masih dalam eh, masa kanak-kanak gitu, masih sangat muda. Kemudian Allah memberikan karunia khusus kepadanya dengan kepemimpinan yang meliputi segala bidang seperti bidang politik, ekonomi, kebudayaan, gitu, sosial serta militer. Jadi tentu saja dalam bidang bisnis beliau juga adalah seorang eh, pebisnis yang ulung ya, dan dalam bidang politik juga panglima yang tangguh. Sebagai ayah juga beliau terkenal sebagai ayah yang sangat penyayang. Uswatun hasanah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika kita bicara tentang sosok idola, idola kita adalah tidak lepas idola utamanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebudayaan dan sosial juga dalam bidang militer, sehingga bukan suatu hal yang biasa jika Rasulullah mengetahui tentang strategi perang dan dasar-dasar ilmu kemiliteran. Jadi bagaimana bersikap terhadap musuh gitu ya, bagaimana memanage pasukannya, bagaimana kalau misalnya ada perempuan, anak-anak, bagaimana harus bersikap dalam berperang. Bahkan kepada makhluk Allah yang lain pun itu sampai diatur sedetil sedetil itu gitu ya. Sempat kan ada anjing yang punya anak gitu ya, anjing yang punya anak
eee, itu khawatir terinjak oleh pasukannya sampai Rasulullah meminta ada bagian dari sahabatnya itu untuk mengamankannya hingga memang dipastikan anjing itu dalam kondisi aman ya ketika pasukannya lewat. Nah, naluri kemiliteran telah membawanya pada kedudukan sebagai panglima perang yang istimewa dan sanggup melaksanakan tugasnya di medan perang dengan hasil yang gemilang. Ya kita ketahui ya, perang Badar Kubro yang pertama kali, itu dilakukan dalam sejarah, Islam itu menghasilkan kemenangan yang gemilang gitu ya. Kemudian di perang Uhud pun sebetulnya juga menang ya, tapi karena satu dan lain hal ada yang tidak dipatuhi hingga akhirnya umat Islam, eee, mengalami kekalahan ya, berbalik. Begitupun dengan perang-perang yang lainnya, Hunain, Tabuk, Khandaq, dan sebagainya. Nanti akan dikupas lebih jauh oleh, pembicara kita kali ini yaitu Teh Patra. Nah, bagaimana hebatnya kisah Rasulullah SAW sebagai panglima, insyaallah kita akan kupas kali ini bersama seorang ibu yang luar biasa, aktivis juga, ketua Motherhood ITB, dan seorang mompreneur juga, mompreneur, teacherpreneur, banyak sekali lah pokoknya dan teman-teman di sini juga tentunya sudah mengenal, beliau, yaitu Teh Patra ya, kalau panggilan panggilan apa, kesayangannya biasanya panggil Teh Patra. Kalau lengkapnya Yuria Pratiwi Cleopatra, betul ya? Teh Patra sudah hadirkah? Sudah hadir Teh Dina. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teteh, damang. Alhamdulillah pangestu. Duh, alhamdulillahnya tepang deui tos lami pisan. Tepang Awan-awan ya sareng Teh Dina Cleopatra. teh. Aya wungkul nyumput sigana teh. Masya Allah, Teteh tadi sudah disampaikan ya sepintas tentang materi yang, kira-kira akan dibahas dan tentunya nanti akan sangat luas sekali yang akan Teteh sampaikan di sini. Dan sebetulnya kalau menurut saya ini pas banget ya Teh dengan trending topik saat ini tentang Palestina juga di antaranya. Dan di sini juga kami membuka juga donasi untuk, teman-teman yang akan nanti menitipkan, hartanya bagi saudara-saudara kita di Palestina. Teh Patra, Masyaallah. mangga segitu dulu, nanti banyaknya dari Teteh, eee, waktu dan layar dipersilakan Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Masyaallah, tabarakallah Teh Dina hatur nuhun sudah membuka kajian Gentara siang hari ini. Iya, Selamat sama-sama datang juga Teh. ya kepada teman-teman semua. Masya Allah ya. Eh, ngelihat temanya aja udah bikin deg-degan. Ini kita mau disuruh ngapain nih? Jangan-jangan habis ini Masya Allah, ada makanya saya bilang tiket-tiketnya. pas banget Teh, gitu. Iya. Ya, salah satu latar belakangnya mungkin karena hari ini deket-deket dengan 10 November ya, Teh Dina ya. Kita di Indonesia juga memperingati Hari Pahlawan di nasional ya, Hari Pahlawan Indonesia pada 10 November, walaupun sekarang baru tanggal 7 November. Insya Allah momennya kita ambil momen-momen itu juga memang masih panas-panasnya ya pertempuran yang terjadi di hmm, Timur Tengah sana ya. Walaupun memang pertempuran yang terjadi juga tidak seimbang antara Israel yang full pasukan dan full perlengkapan dibantu oleh negara-negara adik kuasa gitu melawan tentara Hamas yang jumlahnya hanya beberapa ratus atau beberapa ribu orang aja dengan persenjataan juga seadanya ya. Tapi Masya Allah tabarakallah ya. Cukup banyak sebetulnya pembahasan-pembahasan yang ditanyakan ya terkait dengan peperangan-peperangan yang terjadi di dunia Islam khususnya, bahkan peperangan yang terjadi sejak zaman Rasulullah SAW ya. Sejak zaman dulu kita memasarkan mute ya Teh Dina, itu sudah banyak tuh orang tua itu yang mengatakan, "Teh kayaknya sirah Rasulullah itu isinya perang-perangan mulu ya," katanya gitu. "Saya jadi khawatir nih kalau menyampaikan kepada anak-anak saya
nanti mereka jadi violence gitu, mereka jadi bullying segala macam gitu ya. Nah, ya alhamdulillah sih, saya sudah memperkenalkan, perang Hamas ya, itu sejak, awal akhir lahir tuh tahun 97 dulu. Jadi Masya itu waktu lagi Allah. hot-hotnya, awal-awal intifadah ya, ketika Iya. anak-anak kecil membawa batu-batu, kemudian berhadapan dengan tank-tank tentara Israel gitu ya. Kemudian terjadi, penggusuran besar-besaran ya waktu itu ya, di awal-awal tahun 97 dan memang di Indonesia sendiri mulai, orang-orang tuh mulai diperkenalkan ya dengan, apa yang terjadi di Israel dan Palestina waktu itu gitu ya, pendudukan Palestina ya. Dan waktu itu memang, kita masih bisa memiliki beberapa wilayah ya selain yang sekarang sangat sedikit itu ya tinggal tepi barat dan beberapa gelintir Gaza itu, dulu masih rada-rada lumayan gitu. Makin lama makin makin mengecil makin mengecil makin mengecil ya. Dari sejak awal itu, anak-anak baru bayi-bayi gitu ya, udah kita bawa ke aksi-aksi Palestina gitu. Udah kita, eee, apa, perlihatkan juga ya video-video peperangan yang terjadi saat itu. Nah, kalau zaman dulu karena belum ada internet ya Teh Dina, jadi Oh, kalau memperkenalkan video itu kita cari itu, apa namanya, CD-CD-nya gitu ya. Nggak tahu valid nggak tahu enggak lah, kalau kayak zaman sekarang kan orang lebih gampang ya buat iya dulu memverifikasi Mas atau Didi segala ya Teh macam. ya. Iya Teh, jadi dulu sampai nyari-nyari CD termasuk yang bacakan juga gitu ya. Ya itu Masya Allah ya, eee, kita cari dari sumber-sumber yang sangat-sangat terbatas waktu itu, eee, tapi ya Masya Allah ya, apa yang dikhawatirkan oleh saudara-saudara, kita ya, para ayah bunda tentang kalau anak-anak belajar perang dari kecil, kalau anak-anak belajar, apa namanya, pertempuran dari kecil gitu ya, pembunuhan dari kecil, kayaknya mereka bakal jadi orang yang seperti apa, itu ya alhamdulillah tidak terjadi gitu. Justru sebaliknya ya, saat ini anak saya yang pertama itu ya Akhyar, dia usianya sekitar 25 tahun gitu. Jadi karena dia Masya dari kecil Allah. udah diajakin buat, apa, diperkenalkan ya tentang kondisi Palestina dan, penjajahan Israel waktu itu. Jadi di usia SMA itu dia udah, bikin organisasi ya, namanya Sirup gitu, sosialisasi oh gitu, jangan jangan jangan, ini lagi ini, takut nanti mati. Sosialisasi solidaritas remaja untuk Palestina gitu. Jadi waktu itu Masya dia Allah. ngumpulin anak-anak SMA gitu ya, buat jadi anggota Sirup itu gitu. Terus dia marching ke beberapa sekolah-sekolah, audiensi sama kepala sekolahnya, minta waktu habis Jumatan supaya anak-anaknya itu berkumpul di aula ya, kemudian bikin semacam presentasi ya untuk, fundraising ya, untuk mengumpulkan donasi, saudara-saudara mereka di Palestina. Terus kalau misalnya lagi panas Dulu nih di SMA kondisi mana Teh Patra? akhir, Iya. SMA rumah saya di Oh iya homeschooling. betul. Oh ada ya, SMA rumah saya, siap siap Di siap. SMA rumah saya. Jadi kayak waktu itu Ahyar, SMA-nya homeschooling, tapi dia ngumpulin Iya. anak-anak SMA dari seluruh kota Bandung ya. Yang Wah, saya tahu Masya dia Allah. pernah presentasi langsung itu di, SMK negeri SMK 2 ya, terus pernah ke SMA 3 Bandung juga, terus pernah ke SMA 10, SMA 20, lumayan banyak lah ya SMA-SMA yang dia datengin itu, sampai akhirnya waktu itu ter terbatas dan terkendala karena ada aturan dari Ridwan Kamil yang melarang pungutan liar ya waktu itu ya. Hmm. Melarang pungutan liar di sekolah-sekolah gitu. Jadi presentasi fundraising Palestina itu waktu itu dikategorikan sebagai pungli, akhirnya nggak bisa lagi masuk ke Ah, sekolah-sekolah. Dia nggak bisa masuk ke sekolah-sekolah, akhirnya dia ngajakin anak-anak yang lain itu ya, di luar sekolah ya jadinya gitu ya, bikin, agenda-agenda macam, eee, jalan ke apa namanya, Car Free Day ya, kemudian orasi-orasi di situ gitu ya. Ya pokoknya kumaha we lah ya barudak ya gitu. Kalau ada itu aksi-aksi nurun yang dari siapa tuh? Nurun dari Uminya atau nurun dari tentara Hamas itu ya. Ah, Masya Allah, Judin Al-Qassam. Iya,
Tapi ya itu, maksudnya yang kita dapat itu adalah kepeduliannya ya, Teh Dine, emosi, merasa simpati dan empatinya gitu ya kepada saudara-saudara kita di Palestina, dan bukan yang dikhawatirkan jadi peperangan gitu ya, jadi apa, gegelutan gitu ya sama adik-adiknya, enggak terjadi itu justru gitu ya. Enggak ada gitu ya kisah-kisah misalnya dia jadi mukulin orang gara-gara ngelihat, video-video tentang Palestina tuh nggak ada cerita seperti itu. Nggak ada misalnya cerita anak-anak kita itu, mmm apa namanya, berantem sama orang lain gara-gara dibacain Perang Badar dan Perang Uhud misalnya gitu ya. Iya Jadi, iya. ya Masya Allah ya, ya kumaha we kita ngebacainnya gitu ya. Jadi kalau kita ngajarinnya dengan hikmahnya, kita ngajarinnya juga dengan pemahaman, ya tentunya bukan itu poinnya gitu, bukan berantem itu, bukan kekerasan itu, bukan kata bunuh itu gitu. Karena saya cukup Cukup, apa ya istilahnya, agak-agak khawatir juga ya dengan kecenderungan orang tua sekarang yang overprotective sama anak-anaknya, sehingga malah mengurangi pengetahuan dan kosakata si anak-anak itu sendiri gitu ya. Jadi, seolah-olah kosakata-kosakata yang agak-agak mengerikan itu, anak-anak tuh nggak berhak mempelajarinya gitu ya. Kayak istilah tombak, cambuk, pedang Mhm. gitu ya, istilah membunuh, istilah jihad bahkan ya itu sesuatu yang kayaknya sama orang tua tuh Serem kayaknya Teh ya, Teh? heeh, nggak boleh dulu anak-anak itu. Padahal yang namanya pengetahuan, yang namanya, kemampuan literasi, kemampuan verbal ya, anak-anak kita itu harus bisa, menguasai itu bahkan sejak usia dini gitu. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir-khawatir banget gitu ya. Nanti kembali lagi tadi ya ke gimana sih cara kita menjelaskannya gitu. Nah terkait dengan apa sih yang bisa kita pelajari ya dari berbagai peperangan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena itu ada di setiap buku sirah gitu dan memang itu termasuk salah satu materi ya, tema yang sangat, intensif ya disampaikan dalam, bahasan-bahasan sirah gitu. Karena memang Rasulullah SAW itu, hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun, 12 kenabian ya, tahun 1 Hijriah, kemudian beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun ya, dan selama 10 tahun itu beliau melakukan kurang lebih 70 kali peperangan gitu. Jadi emang intensif banget gitu ya, bisa dirata-ratain berarti 10 tahun 70 kali, 1 tahun 7 kali peperangan ya, baik yang sifatnya perang besar seperti perang Badar dan Uhud, atau perang-perang yang sifatnya ekspedisi-ekspedisi atau syariah-syariah, atau peperangan yang tidak dilakukan secara fisik gitu ya. Jadi ada 70, pertempuran, 70 peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan semuanya mengandung hikmah dan pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi sayang banget ya kalau misalnya sampai kita tidak mempelajari ini dan tidak mengambil hikmah yang banyak ya dari peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti ini gitu ya. Ini ada beberapa poin mungkin karena banyak banget ya Teh Dine yang bisa dibahas ya dari peperangan Rasulullah SAW Siap ini. siap, Teh. Mungkin di sesi sekarang ini saya akan bahas beberapa poin aja ya. Yang pertama yang kita pahami adalah bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang panglima ya, seorang pemimpin peperangan yang paling hebat ya. Jadi beliau ini bukan orang yang nangkring di tenda gitu ya, duduk-duduk di belakang menyuruh para pasukannya untuk maju ke depan gitu. Tapi Rasulullah SAW ini biasanya berada di baris terdepan ya dalam berbagai peperangan, terutama peperangan-peperangan yang besar gitu ya. Bahkan dalam perang Uhud ya kita tahu ya ketika apa namanya para sahabat waktu itu akhirnya berhasil dikalahkan oleh Khalid bin Walid ya, Rasulullah SAW waktu itu sempat terluka ya, sempat berdarah-darah, sempat apa namanya mengalami eh, penganiayaan yang cukup berat gitu dan beliau itu hanya dikelilingi oleh beberapa orang sahabat utama aja gitu ya. Sementara Mhm. banyak sahabat-sahabat yang lain yang baru-baru masuk Islam terutama itu pada kabur gitu. Jadi ya Masya Allah ya, bahkan ketika perang Hunain sendiri ya Rasulullah SAW itu berhadapan ya dengan musuh-musuh Islam itu dengan jumlah yang sangat-sangat eh, jauh ya, jauh jumlahnya ya secara apa proporsionalnya, tapi beliau tetap berada di baris terdepan. Kemudian beliau juga senantiasa menggunakan strategi-strategi ya, strategi-strategi peperangan yang bermacam-macam ya Teh Dina. Jadi setiap perang itu strateginya beda-beda gitu. Perang Badar strateginya beda dengan perang Uhud gitu. Dan memang seperti tadi juga Teh Dina sempat sampaikan ya bahwa di perang Uhud itu kita sebelumnya sudah menang ya. Sebelum akhirnya para sahabat yang berada di bukit yang seharusnya mereka itu
menjaga bukit ya, menjaga perbukitan di atas, mereka akhirnya turun ke bawah ya, pasukan panah itu. Sebelum itu Rasulullah SAW sebetulnya sudah menerapkan strategi yang menyebabkan Khalid bin Walid ini kewalahan gitu. Dan kita tahu ya, Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam perangnya gitu. Jadi harusnya nih Rasulullah SAW berhasil ngalahin Khalid bin Walid gitu. Tapi ya gara-gara tadi ya ada faktor ketidaktaatan, akhirnya Rasulullah SAW dan para pasukannya dipukul balik ya, dipukul mundur oleh Khalid bin Walid waktu itu gitu ya. Terus kalau misalnya kita lihat ya bahwa Rasulullah SAW ini cenderung melakukan penyerangan ya dalam peperangan. Jadi walaupun kita berperang untuk membela apa namanya membela Islam gitu ya, kita berperang untuk menjaga perdamaian gitu ya. Jadi kita perang itu untuk menjaga perdamaian dan mencegah kezaliman yang ada di muka bumi gitu ya. Tapi ketika sudah diputuskan perang ya, biasanya Rasulullah SAW itu berada di posisi menyerang gitu. Karena pertahanan yang paling baik ya itu adalah penyerangan ya. Sekali-sekalinya Ofensif ya Rasulullah kalau SAW sekarang? itu Ofensif apa defensif? Ofensif ya, Teh? ofensif ya. Jadi Ofensif. kalau misalnya udah janjian nih mau perang gitu ya, misalnya udah mau berangkat ya berangkat gitu dan nyerang gitu, kecuali pas perang Khandaq ya, perang perang Ahzab waktu itu Rasulullah SAW akhirnya memutuskan untuk membangun parit ya waktu itu atas atas saran dari Salman Al Farisi ya, bertahan di dalam daerah yang kemudian dikelilingi oleh parit itu ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memporak-porandakan pasukan musuh dengan angin dingin ya waktu itu, dengan sehingga tendanya porak-poranda dan seterusnya. Akhirnya peperangan itu pun tidak jadi terlaksana gitu ya. Tapi secara umum Rasulullah SAW itu membakar semangat para sahabat Rasulullah SAW itu dengan peperangan yang sifatnya itu menyerang gitu ya. Jadi kadang-kadang Rasulullah itu melakukan serangan-serangan yang sifatnya mendadak gitu. Jadi memberikan efek kejut ya kepada musuh ya. Kemudian Rasulullah SAW juga sering menggunakan strategi peperangan itu dengan membolak-balik pasukan gitu ya. Jadi pasukan yang asalnya di depan kemudian disuruh mundur gitu ya, pasukan yang asalnya di belakang disuruh ke depan gitu ya, supaya musuh itu merasa bahwa pasukan Islam ini banyak banget gitu. Jadi jumlahnya itu banyak banget, padahal sebetulnya orangnya itu tidak banyak, hanya posisinya yang dibolak-balik gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga senantiasa melakukan eh, apa namanya kepemimpinannya itu ya senantiasa dilakukan dengan memberikan suri toladan yang terbaik gitu. Jadi beliau itu adalah orang yang paling berani, orang yang paling kuat juga fisiknya ya. Kalau teman-teman pernah baca ya di sirah itu disampaikan secara fisik Rasulullah itu perutnya rata gitu ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita Six suka pack kali ngerasa ya, Teh. apa Six pack. six pack ya. Kalau kita sekarang banyak yang 6 months ya. Udah 6 bulan nggak lahir-lahir gitu. Itu Rasulullah SAW itu perutnya rata gitu. Bahkan Umar bin Khattab aja ya waktu itu pernah sampai menegur sahabat-sahabat yang perutnya buncit gitu. Ya, Jadi betul, betul. Jadi kan kalau misalnya kita bilang nggak boleh body shaming gitu ya, kita bilang, "Oh jangan," gitu ya, "yang penting kita itu soleh, hafalan Qurannya banyak," gitu, "yang penting kita itu, taat kepada Allah, banyak beribadah," gitu, "kalau nggak usah olahraga-olahraga atau apa." Tapi Rasulullah SAW dan para sahabatnya justru memberikan contoh fisik mereka itu yang sangat bugar gitu ya. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu ya, itu usianya sudah 52 tahun ya. Jadi kalau kita sekarang ada yang ngerasa sok-sok tua nih ya, saya dibandingin Rasulullah SAW dulu kita tuh masih muda banget. Kemarin ketika aksi aja ya, jalan nih long march dari Gedung Sate sampai ke Gedung Merdeka ya di Kota Bandung, ada yang sampai bilang, "Hah, jauh banget," gitu. Padahal kalau di Ya Strava ini tuh ampun. nggak nyampe 10.000 langkah ya. Jadi nggak nyampe 10.000 langkah dan nggak nyampe 5 kilometer sebetulnya ya, perjalanan yang dilakukan itu. Jadi sedikit banget. Terus orang-orang yang Padahal seumur kalau saya banyakan gitu Teh Patra suka nggak kerasa ya kalau jauh iya, Teh ya. nggak kerasa sebetulnya ya. Terus orang-orang yang seumur saya tuh ngerasa, "Ah, yang aksi mah yang muda-muda aja deh," gitu ya, kita mah yang udah Ya sepuh-sepuh Allah. gitu ya. Kita suka ngerasa sok-sok sepuh ya, padahal Rasulullah SAW dulu
ketika hijrah aja itu sudah 52 tahun, berarti pertama kali perang di Perang Badar itu sudah 50 tahun lebih gitu ya, sudah lebih dari setengah abad. Dan Padahal beliau ya bukan tetap sepuh Teh itu sebetulnya senior. senior. Kita mah gitu ya, kalau giliran apa namanya, dipuji-puji pinginnya yang muda-muda gitu ya, tapi giliran harus beraktivitas fisik kita kayaknya lebih ripuh daripada lansia gitu ya. Perutnya sudah Gitu. tidak datar lagi soalnya. Masya Allah ya. Ya, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kita nge-body shaming-in saudara kita, temen kita gitu ya. Tegur aja gitu ya. "Kamu tuh kenapa sih?" gitu, "Apa kebanyakan makan?" Itu sampai Umar bin Khattab itu sampai negur gitu ya, "Kamu tuh makan apa aja gitu sampai perut kamu tuh buncit kayak gini? Iya, betul Apakah betul. semua yang kamu inginkan harus kamu makan ya?" Bahkan Hmm. pernah Umar bin Khattab itu sampai negur anaknya ya ketika lagi makan enak gitu ya, "Apa semua yang kamu mampu beli itu akan kamu makan gitu? Apa semua yang ingin kamu makan itu akan kamu makan?" gitu ya. Jadi kalau kita ngikutin hawa nafsu emang ya akhirnya kita makan itu banyak sekali gitu ya. Apalagi kalau uang ada misalnya ya atau misalnya kondangan yang gratis gitu ya, segala dimakan gitu ya. Tapi ya Nah, pada iya akhirnya betul. Rasulullah SAW ngajarin Banyak kita yang supaya mubazir akhirnya di heeh, kondangan juga Teh. sebenarnya kita takut mubazir di luar tapi kita nggak takut mubazir di dalam ya. Padahal Padahal mubazir di dalam tubuh itu jauh lebih sulit untuk apa namanya, untuk apa, mengelolanya gitu. Kalau mubazir di luar masih bisa kita bungkus, masih kita kita bisa kita kasihin ke orang lain ya. Kalau udah mubazir di dalam badan gitu ya, kita makan, semangkok mie instan aja itu harus dibalas pakai olahraga 2 jam kan gitu ya. Masya Jadi Allah, iya lebih ripuh betul. sebetulnya, kayak gitu. Itu ya, jadi apa, Rasulullah selalu selalu menyerang, menunjukkan fisik yang sangat luar biasa gitu ya, dan juga keberanian yang sangat luar biasa. Sehingga pernah ya suatu hari, dalam peperangan itu ya, para sahabat itu kan sedang istirahat nih ya malam-malam, kemudian, terdengar suara-suara gitu ya. Waktu itu, eee, saya lupa ya kalau nggak salah ya, dalam riwayat itu disampaikan Abu Bakar dan Umar pun akhirnya terbangun gitu ya. Abu Bakar dan Umar terbangun untuk memeriksa suara-suara tersebut. Pas mereka, mau periksa itu mereka ketemuan gitu ya, "Oh iya aku juga dengar suara, ayo kita ke sana," gitu ya. Nah pas belum nyampe ke tempat sumber suara itu, mereka udah ngelihat Rasulullah SAW balik ya. Terus Rasulullah bilang, udah aku periksa nggak ada apa-apa," gitu. Jadi Rasulullah tuh udah meriksa duluan gitu, sebelum sahabatnya gitu. Rasulullah itu udah paling dulu gitu ya, memastikan situasi dan kondisi itu aman dan terkendali gitu ya. Bukan nyuruh-nyuruh orang gitu ya, bukan aku mah ada rasul, aku mah ada nabi gitu ya. Kalian aja yang berperang gitu ya, nggak seperti itu ya. Nah, kemudian poin yang kedua juga yang ingin saya bahas ya, bahwa Rasulullah SAW ini adalah seorang negosiator ulung ya. Jadi beliau ini dalam berbagai peperangan ya, itu selalu berusaha untuk melakukan negosiasi untuk meminimalisir pertempuran ya. Jadi kalau kemarin tuh ada yang ribut aja tuh ya, bilang gini, "Kenapa sih gitu ya Hamas teh mani kudu nyerang Israel sih?" gitu ya. "Kenapa sih Hamas teh mani perang-perang terus tuh kan kasihan gitu ya, anak-anak jadi korban, ibu-ibu, wanita-wanita jadi korban. Kenapa Hamas tuh tidak menyerah saja sih?" gitu ya. "Kenapa Hamas tuh tidak gencatan senjata aja sih?" gitu ya. Ya sempat juga si Bibing nanya kayak gitu. Kenapa sih Hamas walaupun kecil tuh maunya nyerang Israel? Ya iyalah dibales gitu ya, lebih parah lagi gitu ya. Kenapa kita nggak diem aja? Terus saya bilang kalau misalnya tiba-tiba tetangga tetangga sebelah datang gitu ya ke sini, terus ngusir kamu dari rumah gitu ya, terus kamu dipukulin, kamu bakal bilang, udahlah daripada saya dipukulin saya pergi aja. Terus saya Aduh, bilang, ibunya ini mah cerdas, bikin analogi nih, cerdas. karena memang gitu kan kejadiannya gitu ya. Terus si Bibi bilang, oh ya enak aja ya kayak gitu. Ya emang iya gitu. Jadi ya kita juga harus harus bisa menuduhkan gitu ya. Rasulullah itu memberikan satu apa namanya pengajaran ya kepada kita. Beliau selalu bernegosiasi untuk meminimalisir pertempuran, tapi beliau juga tahu gitu ya kapan harus bertempur, kapan harus habis-habisan gitu ya, kapan harus harus menyerahkan nyawa gitu ya dan menjadi seorang syahid gitu ya, kapan harus bernegosiasi gitu ya. Jadi beliau itu tidak terburu hawa nafsu, beliau itu tidak apa namanya ngikutin semangat-semangat orang-orang yang muda-muda aja, tapi beliau betul-betul mempertimbangkan gitu ya. Seperti
kondisi yang paling berat yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dalam negosiasi itu adalah ketika kita berhadapan dengan Quraisy di perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh tanpa ada niat apapun, dan di Mekah itu tradisinya seumur-umur sejak zamannya Nabi Ibrahim itu nggak pernah ada satu kaum pun yang dilarang untuk masuk ke Mekah melaksanakan ibadah umroh gitu ya, Mhm. atau ibadah haji. Ya ujuk-ujuk gue gitu pas tahu Muhammad mau melaksanakan haji atau umroh itu, orang-orang Quraisy memberikan satu klausul baru gitu ya, memberikan satu peraturan baru yang menunjukkan kita tuh nggak boleh masuk ke sana. Ya asal udah apal ya, yang suka kayak gitu teh siapa gitu ya, suka aja bikin peraturan baru, pokoknya mah asal jangan Islam gitu ya, pokoknya mah asal jangan Muslim mendapatkan apa yang dikehendakinya, mereka bikin peraturan baru gitu ya. Dan emang dari dulu selalu kayak gitu, yang asalnya nggak apa-apa, kalau kita butuh apa-apa ujuk-ujuk jadi ada peraturan baru gitu ya. Akhirnya terjadilah ya perjanjian kayak di mana ya, ya kayak di situ tuh gitu ya. Terjadilah gitu ya, perjanjian Hudaybiyah itu gitu. Dan waktu itu para sahabat merasa sangat kecewa ya kepada Rasulullah SAW karena pertama mereka udah jauh-jauh pergi jalan kaki dari Madinah ke Mekah, nggak jadi gitu ya, umrohnya nggak jadi gitu. Padahal mereka tuh sudah menunggu-nunggu itu gitu ya sejak berbelas-belas tahun gitu. Udah nunggu itu sejak lama, sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul gitu. Udah nyampe ke Mekah nih, udah hampir nyampe gitu. Udah tinggal eh, pakai baju ihram. Bahkan udah pakai baju ihram ya, udah pakai baju ihram ya. Ternyata nggak boleh masuk ya. Ya bayangin aja teman-teman mau naik haji udah antri sekian puluh tahun gitu ya, udah bayar lunas. Pas di Halim gagal berangkat gitu ya. Akhirnya teman-teman jadi haji Halimah ya. Sampai Halim balik deh ke Imah gitu. Kan kebayang Ah, gitu ya. kosakata baru Teh Patra. Kata-kata baru. Ih, Saya kalau catat kalau ya. di kalangan para petugas haji itu udah macam-macam, ada Haji Halimah gitu ya, sampai Halim balik ke Imah. Ada Haji Abidin ya atas biaya dinas gitu. Benar. Haji Kosasi, Haji ongkos dikasih. Udah macam-macam. Ya itu. Jadi emang Rasulullah dan para sahabat udah siap banget ya berangkat ke Makkah untuk melaksanakan umroh, dan umroh tuh sebenarnya sebentar banget loh ya. Cuman sa'i sama tawaf udah itu doang gitu. Nggak nyampe 15 menit lah, nggak nyampe sejam balik lagi udah. Dan itu juga nggak dikasih gitu ya, nggak dikasih sama orang-orang Quraisy itu. Dan para sahabat kesel banget waktu itu gitu ya. Malah disuruh menandatangani perjanjian yang menurut para sahabat waktu itu sangat-sangat merugikan gitu ya. Harus ada gencatan senjata selama 10 tahun. Orang-orang yang masuk Islam dari Mekah ke Madinah harus dikembalikan lagi ke Mekah gitu ya. Sementara kalau ada orang Madinah yang ke Mekah ditawan itu nggak harus dikembalikan lagi ke Madinah. Pokoknya sangat merugikan gitu ya. Sehingga waktu itu para sahabat merasa ini nggak adil gitu ya. Ini nggak fair gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Rasulullah SAW ya menunjukkan gitu bahwa negosiasi atau melakukan perundingan gitu ya, itu memang kita harus bisa mengenyahkan ya namanya hawa nafsu dan logika kadang-kadang gitu ya. Jadi apa yang dilihat Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, diilhamkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, dan nggak bisa dilihat dengan mata kepala manusia gitu. Dan emang kalau kita lihat ya dalam sirah Rasulullah SAW, banyak banget peristiwa yang menunjukkan cara kerjanya Allah itu nggak sama dengan cara kerjanya kita gitu. Cara kerjanya Allah itu nggak bisa ditalar dengan logikanya kita gitu. Makanya ketika perjanjian Hudaybiyah yang merugikan itu ditandatangani, Masya Allah gitu ya. Ketika akhirnya Rasulullah SAW kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, haji wada waktu itu Rasulullah ternyata bisa membawa sekitar 100.000 orang gitu ya. Jadi selama masa perjanjian Hudaybiyah ya, gagal umroh sampai akhirnya haji wada itu dalam jangka waktu beberapa tahun saja ya, kalau nggak salah dalam jangka waktu 2 tahun ya kalau kata Ustadz Yasir Qodi itu ya, jumlah umat Islam yang bertambah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan 15 tahun sebelumnya gitu ya, 15 tahun dakwah sebelumnya gitu. Jadi eh, ini suatu hal yang kita nggak paham gitu ya, kita nggak paham dengan apa sih yang direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Tugas kita adalah
taat kepada apa yang sudah dijadikan sebagai takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang misalnya kita sangat sedih ya melihat ada sekitar 10.000 ya penduduk Gaza yang sudah syahid ya dibombardir oleh tentara-tentara Israel. Tapi juga kita lihat bahwa di berbagai belahan bumi gitu ya, itu jumlah orang yang berbondong-bondong masuk Islam itu juga nggak sedikit gitu ya. Orang-orang yang menyatakan tertarik kepada Islam kemudian bersyahadat di berbagai negara-negara yang minoritas Islam itu jumlahnya juga nggak sedikit gitu ya, Masya Allah ya. Ya mungkin di satu sisi kita sangat sedih ya dengan syahidnya mereka, tapi di sisi lain syahidnya mereka itu adalah haknya mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya Allah menghendaki ada orang-orang yang dipilih untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, ya mereka lah yang paling berhak gitu ya. Dibandingin kita ya yang dosa-dosanya juga senantiasa menumpuk, nauzubillah min zalik ya. Mereka lah yang paling dekat gitu ya dengan surga yang akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam jannahnya gitu ya. Sementara jumlah umat Islam Allah juga menghendaki untuk terus bertambah dan bertambah dan bertambah dengan jumlah yang nggak bisa kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi cara kerja Allah gitu ya itu nggak bisa ditalar dengan logikanya manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah yakin ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus mempertaruhkan seluruh keimanan kita gitu ya untuk betul-betul taat, untuk betul-betul sikoh ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang misalnya ya banyak orang-orang yang tidak sikoh kepada Allah dengan mempertanyakan kenapa sih Allah nggak bantuin saudara-saudara kita di Gaza gitu ya. Kalau emang Islam itu adalah agama yang benar, kalau memang Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa gitu ya saudara-saudara kita di Gaza itu dibiarkan mengalami tribulasi yang sedemikian beratnya gitu ya. Bahkan naudzubillah min zalik, tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa gitu ya kepada agama mereka, kepada agama Islam karena merasa bahwa Allah tidak adil kepada orang-orang di Gaza. Jadi kasihan banget ya orang-orang kayak gini. Orang di Gazanya aja syahid itu mereka berbahagia dengan darah mereka yang harum seperti kesturi ya gitu ya, dengan apa namanya dengan semangat mereka yang senantiasa menggebu-gebu. Sementara kita ya yang bantuin juga enggak, yang donasi juga enggak, ujuk-ujuk kita kecewa di sini, ujuk-ujuk kita marah-marah di sini dan ujuk-ujuk kita tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi disinilah ya yang namanya ujian keimanan itu diterapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk saudara-saudara kita di Gaza sana, tapi juga untuk kita ya yang ada di luar Gaza yang tidak mengalami tribulasi gitu ya. Kita yang makan enak, kita yang tidur enak, kenapa jadi kita yang kecewa lebih-lebih parah daripada saudara-saudara kita di sana kan gitu. Itu sangat apa namanya? Ya itu mah sial-sialnya kita aja di sini kalau sampai kayak gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi di sini yang kita pahami dari peperangan Rasul bahwa Rasul itu tidak selalu ya perang itu barbar ya, tapi senantiasa berusaha untuk melakukan negosiasi-negosiasi. Makanya ketika awal Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah ya, beliau itu melakukan negosiasi dulu dengan umat-umat Yahudi yang ada di sana gitu ya. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa gitu ya, ada Bani Quraizoh. Itu beliau melakukan negosiasi-negosiasi dulu gitu, nggak langsung melakukan peperangan ya, nggak langsung melakukan serangan-serangan gitu. Nah kalau misalnya negosiasi sudah dilaksanakan ya, dan yang terjadi itu adalah orang-orang Quraisy itu eh, mengkhianati perjanjian Hudaibiyah itu sendiri gitu ya. Jadi mereka yang udah cenah menang karena perjanjian Hudaibiyah, ternyata justru mereka yang tidak puas dengan perjanjian Hudaibiyah, Hmm. akhirnya mereka sendiri ya yang mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya karena perjanjiannya sudah cacat gitu ya, akhirnya Rasulullah pun melakukan serangan balik yaitu dengan Fatu Mekah ya. Masya Allah ya. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabat sangat terpuruk ya dengan perjanjian Hudaybiyah, tidak lama sudah itu Allah menurunkan surat Al-Fatihah. Inna fatahna laka fatham mubina gitu ya. Dan ternyata beberapa waktu kemudian nggak lama ya, itu ada kemenangan yang gilang gemilang yaitu Fatu Mekah di mana orang saya yadkhulun dan kamu melihat ya orang-orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ya. Quran surat An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, jadi waktu itu Allah menunjukkan gitu ya, menunjukkan kemenangannya gitu ya dengan negosiasi ya yang awalnya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada poin lain ya yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW dalam peperangan adalah
bahwa beliau selalu berusaha untuk meminimalisir korban, baik dari pihak sendiri ataupun dari pihak lawan gitu. Jadi Rasulullah tuh selalu wanti-wanti ya kepada para sahabat, jangan asal main bunuh gitu. Kalau bisa nggak dibunuh, nggak usah dibunuh gitu. Jadi nggak seperti orang-orang Oh, sono. sekarang gitu ya Teh, Iya, masya Allah. bumi Jadi kalau hanguskan. orang sono mah kan main bombardir gitu ya. Hmm. Makanya kan katanya paling gampang belajar bahasa Ibrani ya. Karena Hmm. kalau di bahasa Ibrani mah sekolah artinya Hamas base gitu ya. Rumah Masya sakit Allah. Hamas base gitu. Semua wae jadi Hamas base. Mas. Gak ada bahasa lain karena semua tempat itu oleh mereka dianggap sebagai Hamas base gitu ya. Semua dibombardir gitu. Sekolah yang Hmm. isinya anak-anak kecil, rumah sakit yang isinya orang sakit gitu ya. Bahkan kemarin terakhir tadi malam ya, itu yang dibom itu Al-Azhar ya, Oh iya, universitas terakhir ya di Gaza ya ya. udah nggak ada Padahal lagi Al-Azhar bukan. itu adalah tempat pengungsian ya. Orang-orang yang sudah dibom di Gaza itu pada ngungsi ke situ dan sekarang tempat pengungsiannya itu dibom juga gitu ya. Ini beda banget gitu ya, beda banget dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena kalau Rasulullah itu selalu ya berhusnuzon kepada semua manusia. Siapa tahu gitu ya, dia teh bakal masuk Islam gitu kan. Bahkan pernah ya ketika eh suatu dalam suatu riwayat dikatakan ya seorang sahabat Rasulullah SAW sedang berperang ya, kemudian orang yang akan dibunuhnya ya, si musuh Islamnya itu ketika akan dibunuh dia mengucapkan syahadat gitu ya. Terus si sahabat itu mikirnya, ah ini mah dia biar selamat aja gitu ya, udahlah langsung Hmm. aja dibunuh. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah membelah dadanya gitu ya, supaya kamu tahu dia tuh beneran Islam atau cuman berpura-pura aja gitu ya. Bahkan dalam kondisi berpura-pura pun Rasulullah tetap memberikan ampunannya gitu ya, memberikan maafnya kalau orang itu sudah menyerah gitu. Jadi nggak boleh main bunuh. Kenapa? Karena bisa jadi hidayah itu nanti akhirnya muncul gitu ya, dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalbu orang-orang yang tidak kita sangka-sangka gitu kan. Makanya ketika kemarin misalnya ya diberitakan seorang nenek yang dikembalikan oleh pasukan Hamas ya, ke apa namanya, ke Israel ya, ketika dia ditahan, terus dia memberikan testimoni bahwa selama dia ditahan oleh Hamas, mereka selalu diperlakukan baik, dihormati gitu ya, bahkan dianggap seperti ibu sendiri gitu ya. Nggak beda banget dengan, pasukan dengan tawanan-tawanan, muslim yang ditawan oleh orang-orang Israel. Jadi emang dari dulu Rasulullah ngajarinnya kayak gitu. Kalau emang nggak perlu dibunuh, nggak usah dibunuh gitu. Kalau emang mereka itu, bisa ditawan, ya ditawan aja gitu ya, nggak harus dibunuh gitu. Meminimalisir korban. Dari jumlah dari musuh aja, dijaga supaya korbannya nggak terlalu banyak, apalagi dari, kalangan sendiri gitu ya. Ya pernah itu dalam sebuah peperangan, Umar bin Khattab itu, ternyata harus, melewati sebuah, laut ya. Jadi harus harus, nyebrang laut gitu ya. Kemudian waktu itu Umar bin Khattab berkata bahwa, keselamatan satu orang pasukanku itu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya gitu. Jadi kalau misalnya dia harus melakukan sesuatu yang resikonya itu terlalu besar, itu pasti tidak akan dilakukan gitu ya. Kalau kalau resikonya itu terlalu menyulitkan atau terlalu nggak seimbang gitu dengan manfaatnya, itu pasti nggak akan dilakukan. Jadi betul-betul ada perhitungan yang matang ya dalam dalam peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini gitu ya. Makanya ya masya Allah ya ketika di perang Hmm. Uhud itu Rasulullah mengalami kekalahan dan akhirnya ya kehilangan 70 orang penghafal Quran ya. Rasulullah itu sangat luar biasa gitu ya. Sedihnya itu sangat betul-betul betul-betul sampai merasa ya depresi gitu ya, merasa merasa sangat tertekan gitu ya, sehingga Allah harus menghiburnya dengan ayat-ayat di Quran surat Ali Imran ya. Jadi kalau kita baca Quran surat Ali Imran itu dari ayat 100 ke belakang ya, di situ, masya Allah ya,
teguran dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya kepada Rasulullah SAW diulang-ulang gitu ya dalam perang Badar dan perang Uhud ya. Kemudian juga karena kamu tidak taat itu disebut-sebut juga gitu ya. Kemudian sampai kalimat-kalimat yang cukup keras ya kepada Rasulullah dan para sahabat waktu itu ya. eh, wa ma Muhammadun illa rasul gitu ya. Bahwa Muhammad itu adalah seorang rasul. Apakah jika dia mati gitu ya, maka kamu akan berpaling dan berbalik lagi ke belakang. Itu sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi scene kekalahan di dalam perang Uhud itu ya yang sudah sedemikian memukul Nabi Muhammad SAW itu diulang-ulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan pelajaran ya di Quran surat Ali Imran itu. Supaya tidak terulang lagi gitu, supaya nggak kejadian lagi. Makanya kita apalagi ya sebagai seorang ibu lagi, apa namanya, ngurus anak-anaknya gitu ya, jangan terlalu bersemangat kayak orang mau perang ya. Orang perang aja harus berkepala dingin apalagi kita emak-emak gitu, Ya Allah. mau ngasuh anak gitu ya. Ini kayak lebih jahat aja daripada daripada orang yang lagi perang gitu ya, main habak sesukanya gitu ya, main, apa, cacian verbal, main fisik seenaknya ya, jangan sampai seperti itu ya, naudzubillah min dzalik ya. Jaga emosi, jaga kendali diri gitu ya. Jangan sampai kita lebih lebih emosi dan lebih apa namanya, lebih tidak terkendali dibandingkan Rasulullah SAW yang berada di dalam peperangan ya. Nah kemudian yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam peperangan itu adalah musyawarah ya. Jadi Hmm. nggak mentang-mentang beliau itu adalah seorang pemimpin tertinggi, panglima terhebat, seorang nabi yang diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Rasulullah SAW selalu bermusyawarah dulu ya sama para sahabat gitu ya. Nggak Selalu otoriter gitu ya, Teh? betul, nggak pernah beliau itu otoriter, nggak kayak emak-emak dan bapak-bapak gitu ya kalau nyuruh sama anak-anaknya pokoknya bilangnya pakai pokoknya, pokoknya mama udah bilang, pokoknya mama mau Harus gitu. harus. Harus, kalau enggak awas ya, diancam lah apalah segala macam. Padahal Ya itu tadi Allah. gitu ya, kita tuh bukan mau perang ya, kita tuh mau mengasuh anak-anak kita gitu. Sementara Rasulullah SAW perang aja gitu ya, itu masih bermusyawarah dulu gitu ya dengan sahabat-sahabatnya. Bahkan para sahabat itu biasa nanya kayak gini, "Ya Rasulullah, ini perintah dari Allah atau eh, keinginan kamu atau cara apa atau pemikiran kamu saja gitu ya. Kalau Mhm. ini adalah pemikiran kamu saja, maka izinkan saya mengusulkan sesuatu gitu ya. Betul. Ya, termasuk ketika dulu para sahabat menetapkan untuk eh, Lokasi ya? bikin base camp di dekat Sumur Badar ya waktu itu ya. Iya, Badar, betul. Nanya dulu gitu ya, ini wahyu dari Allah atau ini adalah hasil pemikiranmu gitu. Maka waktu itu sahabat ketika tahu bahwa ini adalah hasil pemikiran Rasulullah, nganjurin kita base campnya di dekat sumur aja, biar kalau butuh air kita gampang gitu ya. Ya kayak gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya, nanya dulu gitu. Bahkan ketika akan keluar ya, perang Uhud ketika akan menyongsong musuh di perang Uhud itu Rasulullah juga musyawarah dulu. Ini kita mau bertahan di dalam Madinah atau kita mau menyongsong para sahabat mau menyongsong musuh di luar Madinah gitu ya. Kemudian, diputuskan bahwa, yang menang itu adalah yang menyongsong keluar Madinah, maka waktu itu Rasulullah SAW walaupun dalam hatinya lebih cenderung untuk bertahan di dalam kota Ditahan, Madinah, betul. tapi karena hasil musyawarahnya menunjukkan harus berangkat gitu ya, harus, apa namanya, menyongsong ya beliau berangkat gitu. Termasuk juga tadi ya dalam perang Jadi Parit memenuhi misalnya. apa, keputusan bersama itu Betul, betul-betul ya? mhm. Oke. Walaupun beliau seorang nabi, kalaupun Betul. beliau menggunakan hak vetonya gitu ya, kalau beliau Bisa mengatakan Kak, hak veto. iya, kalau beliau mengatakan, "Pokoknya di sini," itu semua sahabat pasti nurut gitu, nggak akan ada yang berani macem-macem gitu ya. Tapi ya Rasulullah SAW senantiasa bermusyawarah, makanya ini juga akan kita selalu eh, jadikan sebagai benchmark ya dalam setiap situasi dan kondisi, dalam setiap lini kehidupan kita ya. Usahakan kita juga selalu bermusyawarah ya di aspek apapun, apalagi dalam mengasuh anak gitu. Ini mah ada ibu-ibu teh yang kalau mau ngasuh anaknya teh ya nggak pernah mau komunikasi atau bermusyawarah sama suaminya, apalagi sama anaknya gitu ya. Masa ada yang nanya gini, "Teh,
Gimana ya, saya pengen anak saya homeschooling, tapi suami saya nggak setuju, tapi anak saya nggak mau gitu ya. Gimana caranya supaya mereka mau? Kata saya teh gitu ya, yang mau homeschooling teh siapa kan gitu. Yang Ibunya sekolah teh kayaknya yang anaknya. meng-homeschooling itu. Iya, ya saya bilang ya jangan kalau emang suami kamu nggak mau, anak kamu juga nggak mau gitu ya. Terus kamu ngapain ya? Kamu aja sendirian homeschooling gitu ya. Jadi jangan nyuruh-nyuruh orang gitu. Karena memang musyawarah itu harus ya kita lakukan ya dalam setiap aspek, apalagi dalam mengasuh ya dan membesarkan anak-anak kita gitu. Nah kemudian Rasulullah SAW juga ya ada satu poin juga yang senantiasa eh, apa namanya bisa kita pelajari ya dari peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu adalah seorang yang mampu mendelegasikan kepemimpinan ya. Jadi beliau itu memiliki kepercayaan yang sangat kuat ya kepada sahabat-sahabatnya gitu. Beliau pernah mendelegasikan Mus'ab bin Umair ya untuk menjadi seorang murabi ya ketika waktu itu orang-orang Arab dari Madinah baru masuk Islam. Padahal ya Mus'ab bin Umair waktu itu teh umurnya teh baru belasan tahun ya kalau nggak salah ya. Dan ya lagi kasep-kasepnya gitu. Mus'ab bin Umair adalah seorang anak dari tokoh Mekah waktu itu yang sangat kaya, yang katanya sih kalau pakai parfum itu gitu ya, Oh, dari jarak berapa wangi. ratus meter udah kecium gitu ya, saking Udah wanginya pada beliau. ngelirik aja kayaknya teh, Iya, dan para beliau itu adalah gadis. seorang yang sangat didamba-dambakan oleh semua orang tua yang punya anak gadis gitu ya. Hoyong tah nikahkeun si Eneng teh ka si Mushab gitu ya. Jadi sangat apa namanya pemuda yang paling inilah gitu yang paling diidam-idamkan di Mekah waktu itu gitu ya. Kalau zaman sekarang udah masuk apa teh Ufa? Ya Masya Allah ya. Jadi emang mm, tapi ketika ketika orang-orang Aus dan Khazraj waktu itu datang gitu ya melakukan perjanjian Baiatur Ridwan di bawah pohon, mereka balik lagi ke Madinah ditemani oleh Mus'ab bin Umair sebagai murabi yang ditugaskan untuk memberikan pengajaran tentang Islam. Kenapa enggak sahabat-sahabat yang asabikunal awalun aja yang ilmunya itu lebih mumpuni gitu ya, Abu Bakar itu ya emang udah masuk Islam dari awal, Ali bin Abi Thalib itulah paling enggak gitu ya kalaupun mau sama-sama pemuda gitu kan, yang ilmunya udah jauh lebih banyak karena Abi Thalib itu udah bersama dengan Rasulullah SAW sejak bayinya kan gitu. Tapi ya Masya Allah Rasulullah SAW memberikan suatu kepercayaan penuh kepada Mus'ab bin Umair. Ini mah emak-emak gitu ya, punya anak, udah lulus kuliah, bahkan udah menikah juga kadang-kadang tidak memberikan kepercayaan penuh ya kepada anak-anaknya. Masih juga suka nyetir-nyetir gitu ya, anak-anaknya disuruh begini, disuruh begitu. Pokoknya kata mama kamu begini aja, nggak usah kamu lawan-ngelawan mama segala macam. Padahal Rasulullah SAW itu mampu mendelegasikan kepemimpinan, mampu memberikan amanah dan percaya bahwa orang yang diberikan amanah itu akan bisa melaksanakan apa yang dilakukan gitu ya. Jadi ya Masya Allah gitu ya. Ini juga yang harus kita pelajari. Kita mau membesarkan anak punya kekuatan mental seperti Musa bin Umair atau seperti Zaid bin Harisah waktu itu ya, yang beliau harus memimpin peperangan yang di dalam pasukannya itu ada Umar dan Abu Bakarnya gitu ya. Dan kebayang ya ngeper gitu ya. Gimana kita harus memimpin orang yang jauh lebih senior daripada kita gitu ya. Kayaknya langsung insecure, kayaknya langsung kayaknya nggak. Dan yang senior-seniornya juga naon ya dipimpin sama anak kecil ya. Banyak yang merasa Sama kayaknya saya anaknya tidak juga ya pantas. teh, yang Ya, Usama bin Zaid juga sama kan masih muda ya ya? Usama bin Zaid ya. Zaid bin Harisah juga kalau salah pernah ya Usama bin Zaid ya, Masya Allah ya. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu beberapa kali ya kita lihat pemuda-pemuda itu mengambil tampuk kepemimpinan yang baik dalam peperangan ataupun dalam pengajaran-pengajaran Islam gitu ya. Dan mereka sebetulnya bisa ya, bisa banget gitu ya untuk melakukan mm, apa yang bisa dilakukan orang-orang yang senior gitu ya. Makanya kan jadi pada pede gitu ya ke Mahkamah Konstitusi lah gitu ya. Mengatakan bahwa usia bukan bukan halangan gitu ya. Tapi ya spiritnya ya boleh-boleh aja kalau misalnya kita mempelajari ya dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW bahwa nggak selalu menjamin orang-orang yang usianya lebih senior itu lebih kuat, lebih paham ya, lebih
cerdas, lebih smart, lebih berani dibandingkan dengan anak-anak muda gitu. Makanya kita juga di sini harus mau ya melepas anak-anak muda kita ya, memberikan kepercayaan kepada mereka. Jangan mereka itu kita kekepin terus ya dengan alasan sekarang kita sudah berada di akhir zaman, kayaknya mereka itu bakal terbawa arus gitu ya dengan apa namanya segala keburukan-keburukan akhir zaman yang akan terjadi gitu ya, sehingga kita merasa khawatir mereka nggak boleh main, mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Padahal ketika kemarin aksi di Monas aja ya, itu anak-anak remaja ya, anak-anak yang masih muda-muda itu jumlahnya luar biasa banyak banget gitu. Artinya mereka punya kepedulian gitu ya. Mereka punya rasa rasa apa namanya? Rasa eh, percaya gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mereka ingin gitu, melakukan sesuatu untuk kebaikan dunia Islam kan gitu ya. Walaupun mereka masih muda gitu. Jadi anak-anak pesantren gitu ya, anak-anak dari berbagai komunitas gitu. Bahkan yang apa namanya model-modelnya juga kayaknya membuat kita itu tadinya nggak percaya bahwa mereka itu akan pro Palestina, akan peduli gitu ya mikirin Palestina, tapi ternyata mereka ada gitu ya di situ dan mereka eh, mengacungkan panji-panji kepedulian mereka kepada Palestina gitu ya. Jadi masya Allah ya, kita tuh jangan mengecilkan gitu ya semangat mereka, jangan mengecilkan peran mereka. Ya seperti tadi misalnya, Akhyar ketika SMA udah mau tuh beraudiensi dengan apa namanya anak-anak SMA gitu ya, mau beraudiensi dengan kepala sekolahnya kan gitu ya. Padahal kita aja yang udah emak-emak gitu ya, menawarkan diri untuk fundraising ke sekolah-sekolah belum tentu kita mampu kan gitu. Jadi ya masya Allah ya di sini Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita itu harus bisa melakukan kaderisasi ya. Kita harus bisa melakukan estafet kepemimpinan ya, terutama dalam dakwah ya. Kita harus bisa mengajarkan anak-anak kita mencari apa namanya? Orang-orang baru gitu yang akan memiliki visi dan misi yang sama dengan kita gitu. Jadi kalau kita mau jadi orang baik, jangan jadi orang baik sendirian gitu. Tapi kita harus mau dan mampu ya mencari bibit-bibit unggul yang baru, kemudian mendidik mereka menjadi generasi yang jauh lebih baik daripada kita ya. Seperti itu ya. Ya mungkin itu dulu sih ya beberapa poin yang bisa disampaikan sampai jam segini ya karena waktunya juga agak-agak mepet ya. Barangkali ada yang Waduh, mau nambahin? Masya Allah. Iya, luar biasa Teh Patra menyimak dengan seksama apa yang disampaikan barusan. Dan kayaknya dari teman-teman di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga bisa raise hand atau langsung bisa via chat juga. Tapi karena cuman ini ada sekitar berapa 100 orang yang hadir ya Teh. Kayaknya bisa lah raise hand ya Teh ya. Mangga barangkali ada yang mau ditanyakan ke Teh Patra, mumpung masih ada waktu. Itu bisa apa ya, bisa percaya penuh sama Ahyar, kemudian bisa tentang pendelegasian nih Teh, pendelegasian dan kepercayaan sampai anak itu benar-benar pede gitu ya, penggalangan dana, ngedatengin ke sekolah-sekolah itu kan sebetulnya bukan hal yang gampang lah ya, bikin anak jadi pede seperti itu. Nah itu gimana tuh kira-kira, yang pernah Teteh lakukan itu apa sampai seperti itunya? Iya. Kita kan sebagai orang tua ini selalu punya kecenderungan merasa lebih tahu dan lebih berpengalaman ya dibandingkan orang yang masih muda-muda, apalagi anak-anak kita gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka mengempeskan balon-balon semangat mereka gitu dengan apa namanya, dengan komentar-komentar kita, jangan ke sana, nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana," gitu ya. "Ih, jangan gitu, nanti kalau orang lain nggak suka gimana, kalau kamu begini begitu." Ya padahal mah selama itu tidak berpotensi ya sebenarnya kita juga mengajarkan ya tentang manajemen resiko gitu ya. Selama itu tidak berpotensi eh, menzolimi diri mereka dan orang lain, tidak berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum gitu ya. Juga tidak berpotensi untuk menyakiti diri mereka dan orang lain, ya why not gitu ya. Kalau misalnya mereka tidak berhasil ya, mereka gagal ya, maka kegagalan itu juga akan menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa bagi mereka. Oh ternyata kalau pakai cara kayak gini nggak bisa gitu ya. Jadi kalau saya sih suka suka nanya gitu ya sama anak-anak itu,
sesial-sialnya kamu kalau itu dikerjain, apa yang akan terjadi gitu istilahnya ya. Bakal diapain misalnya gitu. Kayak misalnya mereka ribut nih, bawa-bawa poster, jangan merokok di Car Free Day itu kan berbahaya karena banyak orang yang pasti masih suka ngerokok kan ya di Car Free Day gitu ya. Makanya sebelum mereka aksi itu ya paling kita ngasih ngasih batas resiko apa yang kira-kira akan terjadi. Ya sesial-sialnya, di apa namanya, dimarahi Diomelin. bapak-bapak misalnya. Ditegur sama AA, tapi dah kayaknya nggak akan sampai dipukulin mah gitu ya, Iya, nggak akan sampai dipukulin nggak kayaknya akan mah sampai nggak gitu. berdarah-darah kayak Rasulullah di Thaif gitu ya. Iya, nggak akan bakal digituin gitu. Jadi, kita juga ngelihat kalau misalnya emang kenyataannya, bakal ada resiko yang terlalu berat, ya mungkin kita juga akan memberikan peringatan gitu ya, apa kalian harus menjaga keamanan atau apa. Jadi kalau misalnya ya paling, ditolak misalnya gitu ya, paling ditegur, paling dimarahin, ya udah gitu ya, selama kalian masih bisa ngambil resiko itu ya maju terus pantang mundur kan gitu. Gitu Teh, Tina. Masya Allah. Iya, iya bener ya Teh. Sekarang memang banyak yang orang tua yang belum apa-apa udah ngempesin balonnya itu Teh. Iya, Jadi akhirnya nggak berkembang juga anak-anak. Nih Teh Ulfa udah muncul nih kayaknya mau nanya nih atau mau sharing. Mangga Teh Ulfa. Teh Dina belum juga raise hand teh. Tahu perasaannya Teh terpaut satu sama lain ya. Masya Allah. Masya Allah. Menarik banget bahasan hari ini teh. Uh, ini jadi apa ya, banyak bahasan juga. Yang pertama tadi di awal yang Teh Patra bilang, masih banyak Teh pandangan bahwa anak jangan dulu dikenalin sama hal yang mengerikan tadi, misalnya perang dan sebagainya. Bahkan saya tuh sudah pengen teh di TPK terus juga mengisahkan tentang Palestina, tapi masih ada yang keberatan gitu teh. Katanya tuh udah itu mah masing-masing orang tua aja gitu. Kita mah nggak usah lah gitu. Nah, sebenarnya ada nggak sih teh batasan gitu ya? Seberapa boleh dikenalkan anak-anak usia dini, terutama yang masih belum balik ya teh ya, misalnya masih usia SD gitu teh, atau bahkan usia TK, adakah batasan gitu ya? Ada bahasa yang mungkin jangan disampaikan atau gimana? Atau sebenarnya semuanya boleh, hanya tinggal kita mengemasnya gitu. Nah, itu tuh pertanyaan besarnya tuh gimana ya masnya gitu? Apakah ada batasan yang mutlak atau gimana teh? ya. Sebetulnya ya, nanti juga kita akan bertemu dengan kata-kata dan vocabulary itu ketika kita menghafalkan Al-Qur'an gitu. Jadi ketika kita menghafalkan Al-Qur'an, kita juga apalagi anak-anak zaman sekarang itu rata-rata ngafalin Quran kan dari juz amma dulu ya. Sementara di juz amma itu justru banyak banget pembahasan yang serem-serem kan gitu ya. Ada Al-Qari'ah gitu ya, ada Al-Humazah, ada Tabbat Yada misalnya. Jadi itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dibatasi dan tidak perlu dihindarkan gitu ya. Justru nanti kita akan mengajarkan ya kepada anak-anak kita dengan cara yang benar ya, dengan cara yang tepat bahwa apa yang disampaikan itu harus disikapi dengan cara seperti apa gitu. Misalnya kita mendengar kata pembunuhan misalnya. Di dalam Quran juga ada gitu ya. Yuqatiluna fi sabilillah gitu ya, dibunuh di jalan Allah gitu ya. Kemudian ada juga kalimat-kalimat seperti apa namanya? Kezaliman misalnya di dalam Al-Qur'an ya. Wala yazlim rabbuka ahada misalnya. Kita ngafalin Quran surat Al-Kahfi ya, atau surat apapun juga itu selalu ada kata-kata seperti itu. Kita akan ajarkan gitu ya kepada anak-anak kita. Membunuh itu apa sih gitu. Misalnya kita akan mengatakan membunuh itu adalah membuat mati sesuatu ya, membuat mati sesuatu dan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wala yaqtuluna nafsallati yang haramallahu illa bil haq gitu ya. Tidak boleh membunuh, menghilangkan nyawa. Kita tuh nanti akan ngajarin, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh membunuh tumbuh-tumbuhan, apalagi membunuh manusia gitu kan. Nanti kita ajarin itu gitu. Nanti kalau misalnya kita ngomongin Palestina baru kita lihat nih contoh orang yang zalim membunuh manusia itu seperti ini gitu ya. Ini bayi-bayi nggak bersalah pada mati gitu kan, pada syahid gitu ya. Kemudian juga orang-orang yang tidak tahu apa-apa gitu tiba-tiba dibunuh. Nah, ini adalah suatu hal yang terlarang gitu ya. Itu bisa kita ajarkan bahkan sejak anak-anak kita itu masih balita sebetulnya ya. Jadi kalau dulu itu
ngobrol-ngobrol hal-hal seperti itu bisa disesuaikan sebetulnya usianya gitu ya. Jadi apa namanya, pembahasannya juga disesuaikan, tapi biasanya sejak mereka usia 5-6 tahun dengan curiosity yang sangat tinggi, mereka sudah bisa memahami itu. Mereka udah bisa ngebayangin gitu ya, bahwa sakitnya orang disakiti oleh senjata tajam gitu ya, sakitnya orang disakiti oleh sesuatu, apalagi dizolimi dengan tanpa keadilan, itu sudah bisa mereka rasakan gitu ya, sehingga mereka juga bisa punya empati, sudah bisa punya apa namanya, semangat untuk membela mana yang hak dan mana yang batil gitu. Jadi gitu ya Teh Ulfa ya, jadi sebenarnya nggak usah khawatir, dan tadi ya karena emang kita udah ajarin itu dari bahasa Al-Quran gitu ya, jadi nggak mungkin Al-Qurannya kita lewat-lewat ya, jangan bahas yang ini dulu, Al-Qurannya kita ganti aja dulu gitu ya dengan yang mana, kan nggak bisa kayak gitu juga gitu. Oke lah kalau gitu Teh. Iya, Masya Allah ya. Ya, jadi kayaknya kekhawatiran itu bisa jadi berangkatnya dari kondisi kita di Indonesia yang masih aman-aman saja sih Gana Teteh. Karena kan dulu kita kenal Sirah itu sebagai buku yang tebal-tebal kayak gitu ya, kayaknya teh kaku banget gitu. Kita kan lebih terbuka lagi ketika ternyata buku-buku Sirah itu bisa disajikan lebih variatif, menarik, full color gitu ya, eye catching, bisa bahasanya juga bahasa kisah. Kita mulai lebih bisa melebarkan sayap lagi memperkenalkan buku sirah kepada masyarakat. Nah, barangkali ya orang tua kekhawatiran orang tua berangkat dari ya kondisi kita yang masih aman-aman saja, jadi masih masih apa ya, masih terbatas juga pengetahuan cara pengenalan sirah ke mereka. Tapi kita ketika melihat anak-anak Palestina kayaknya karena biasa hidup dalam kondisi peperangan ya, kayaknya mereka sudah lebih siap gitu loh, dan sudah dipersiapkan juga oleh orang tuanya untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Jadi kayaknya dumelan-dumelan juga lebih lebih pada, apa ya, menyebut-nyebut Allah gitu dengan kondisi dibombardir yang luar biasa, kemudian kebanggaan terhadap Palestinanya juga luar biasa gitu ya. Eee, ya kalau saya sih melihatnya, ya masya Allah lah luar biasa keimanan anak-anak orang-orang di Palestina itu masya Allah gitu ya. Ya makanya Allah memberikan memberikan apa, cobaannya juga sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Iya. Ya, masya Allah, Iya, Masya banyak Allah. Makanya kalau pelajarannya. kita pelajari ya seperti tadi ya, kita mempelajari peperangan itu kan bukan mempelajari pedang-pedangannya gitu ya, bukan Nah, mempelajari pukul-pukulannya, tapi kita mempelajari banyak sekali hikmah, banyak sekali pembelajaran yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Makanya terutama bagi kita ya umat umat Islam itu ya sebetulnya termasuk salah satu materi wajib ya, apalagi kalau di keluarga saya itu termasuk salah satu materi wajib memahami sirah Rasulullah SAW. Jadi kita harus tuh mempelajari apa sih yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW itu gitu. Dan nggak bisa enggak gitu ya, karena kalau enggak ya itu tadi kita takut sama peperangan karena kita nggak pernah baca peperangan nah, Rasulullah betul SAW betul. gitu. Jadi Makanya identik dengan yang mengerikan saja gitu ketika iya perang itu betul. ya. Jadi nggak pernah sampai dalam gitu ya kita bahas apa. Padahal itu di Quran juga semuanya ada gitu kan. Makanya ya manfaatkan lah gitu ya. Sekarang kita punya buku-buku yang memudahkan kita untuk mempelajari sirah itu ya. Eee, kenapa sih mending ngebela-belain gitu harus jualan buku gitu ya, karena saya cuma ingin semua keluarga muslim ini paham ya sirah Rasulullah SAW supaya nggak salah, nggak gagal fokus gitu ya. Jadi salah memahami, salah mengambil ibroh gitu ya, sehingga akhirnya malah anak kita nggak tahu apa-apa, polos-polos aja gitu ya, ilmu juga nggak berkembang, wawasan juga nggak berkembang, nggak punya keberanian juga, karena kita selalu takut untuk memberikan kebenaran ya kepada anak-anak kita ya, nauzubillah min dzalik, gitu. Jadi kalau belajar sirah salah satunya juga kita jadi paham ya Teh, kalau perang itu ternyata ada adab-adabnya juga ya. Iya, dan Islam itu adalah, ya gak cuma berperang aja ya, Islam itu adalah sebuah agama yang selalu mendahulukan adab gitu ya, dalam segala hal gitu. Makanya apa namanya, ya kalau kita belajar dalam sirah ya, Rasulullah itu ngajarin adab itu luar biasa ya, mulai dari kita makan, kita tidur gitu ya, kita bertamu ya, kita berjanji dengan orang lain ya, itu semua ada adab-adabnya gitu. Dan itu nggak akan kita dapetin dalam kisah hidup semua manusia yang lain kecuali Rasulullah SAW. Makanya sayang banget kalau misalnya ada keluarga muslim yang sampai nggak tahu sirah Rasulullah SAW gitu ya. Padahal
berasyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, itu salah satu konsekuensi kita dalam bersyahadat, yakin bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah, ya kita pelajari ya jalan hidup beliau sebagai sumber referensi ya kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Ya, Masya Allah. Ya, dari teman-teman di sini masih ada sekitar 11 menit lagi ya, apa kurang ya? Menjelang sholat asar, barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing, atau ada yang mau curhat? Mangga, silahkan, mumpung ada Teh Patra. Nih Teh Kania, mangga Teh Kania, langsung aja Teh di Jazakillahu khairan, Teteh. ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Patra. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Teteh, tadi saya tertarik yang mendengar yang kata adab itu untuk anak-anak mengajarkan adab Rasulullah itu. Teteh, ada apa sih namanya supaya nggak ada yang kelewat gitu dan apa sih berurutan gitu. Teteh ada tips nggak bagaimana sih cara mengajarkan adab Rasulullah, terutama untuk diri sendiri kan kadang-kadang sebenarnya anak itu niru ya, kita yang harus duluan gitu. Nah, yang supaya kita tuh misalnya, oh yang ini checklist, yang ini belum checklist, yang ini masih harus diperjuangkan, yang ini masih sering kelewat gitu. Ada nggak Teh tipsnya? Kan kata Teh kan apa sih namanya eh, eh, lebih ini ya ilmunya. Ya, Teh Kania ya. Teh Kania, kita mencoba untuk lebih rileks ya, terutama dalam apa namanya mempelajari Islam dan kemudian juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kita mungkin nggak perlu terlalu terfokus misalnya dengan checklist apa yang sudah dan apa yang belum gitu. Kita lebih natural aja. Nah, justru ya kalau saya sih ngerasain ketika kita mempelajari sirah Rasulullah SAW itu, kita tuh jadi lebih natural ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi nggak terlalu takut misalnya dengan apa yang belum kita pelajari atau apa yang terlewat tadi, karena kita nggak tahu sebetulnya apa aja sih yang udah terlewat itu gitu ya. Kalau misalnya kita mau baca full di buku Adabul Mufrad misalnya, di situ ada tuh hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adab dari setiap aspek kehidupan gitu. Dan itu jumlahnya luar biasa ya, banyak sekali, dan nggak semuanya juga terjadi langsung kepada kita setiap hari gitu ya, nggak semuanya tuh langsung kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita baca ya dalam sirah Rasulullah SAW itu kita jadi seperti bisa bercermin atau berkaca gitu ya. Kalau misalnya kita lagi kayak gini, kita ingat dengan kisah Rasulullah SAW yang ini gitu. Rasulullah dulu kayak gimana sih gitu ya ketika berhadapan dengan kondisi seperti ini. Nah, dengan kita mempelajari sirah tuh kita bisa ngerasain feel-nya itu gitu ya. Termasuk kayak misalnya ketika misalnya kemarin yang saya kasih contoh itu gitu ya, ketika anak kita itu dibully orang misalnya ya, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita akan suruh anak kita itu ngelawan, atau kita akan suruh anak kita itu lari gitu ya, atau kita akan seperti apa? Nah, ketika kita udah memahami sirah, kita bisa ngajarin sama anak kita. Dulu Rasulullah SAW pernah juga dibully oleh orang-orang Quraisy gitu ya. Kita kasih contohnya kapannya, terus apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh putra-putrinya gitu ya, apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika berhadapan dengan bulian itu gitu ya. Jadi dengan kita mempelajari sirah itu kita punya feeling secara lengkap gitu ya dalam kehidupan gitu ya, nggak terlalu kaku. Nih kita mau kayak gini, ini doanya yang mana ya gitu ya, ini adabnya apa dulu ya segala macam, tuh nggak perlu sampai seperti itu gitu ya. Nanti sambil belajar sedikit demi sedikit kita lebih apa namanya, kita lebih kuatkan keilmuan kita lebih tanamkan gitu ya kepada anak-anak kebiasaan-kebiasaan baiknya, kemudian kita juga tambah terus wawasan-wawasannya, yaitu nggak ada cara lain kecuali dengan mempelajarinya gitu. Jadi dengan belajar ya, kalau misalnya kita mau lebih apa namanya sempurna ya seperti apa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya kita nggak cukup cuma dengan baca buku sehalaman 2 halaman sehari gitu ya, nggak cukup dengan mendengar kajian seminggu sekali gitu ya, apalagi ngikutin kajian Gentara 2 minggu sekali gitu, kayaknya udah ke laut aja gitu ya. Jadi ya kita harus mau ya meluangkan waktu setiap hari ya, mencari sumber-sumber yang terpercaya gitu ya, mencari buku-buku hadis dari yang sudah dikumpulkan oleh para ulama besar dan seterusnya gitu. Jadi sabar aja, insya Allah nggak perlu khawatir ya. Kalaupun ada yang terlewat nanti kita akan belajar bareng-bareng dengan anak-anak kita insya Allah. Dan
belajar itu kan madal hayah ya. Sepanjang kita masih hidup, sepanjang itu pula kita selalu belajar ya, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Ya, Masya Allah. Jadi santai aja gitu ya. Apa, learning by doing gitu ya. Tapi saya juga jadi penasaran sebetulnya harusnya mah ada sehari bersama Teh Patra sih Gak namanya. Jadi, memperlihatkan Teh Patra itu bagaimana kesehariannya, Mhm. bagaimana waktu-waktu bersama anak-anaknya, mengajarkan mereka, kemudian sinergi dengan, suami dalam pengasuhan itu seperti apa. Berapa banyak waktu yang diluangkan untuk membaca buku atau, ke majelis ilmu sementara Teteh dengan segudang kegiatan termasuk juga ekonomi, tahfidz dan sebagainya. Kumaha Teteh diringkas dalam beberapa Nah, justru itu kalau ngikutin saya nanti semua orang ngelihatnya santainya aja gitu. ya kan kalau kelihatan kalau bicara itu nyantai gitu ya, tapi ternyata kayaknya di balik itu tuh wah Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Ya, jadi sebetulnya beda antara nyantai dengan semangat gitu. Jadi gini, ketika kalau saya sih punya punya konsep gini ya, kalau kita mau mempelajari sesuatu, kita tuh semangat serius mempelajari sesuatu itu sampai selesai gitu. Tapi pas belajarnya nyantai gitu ya, dalam arti kita rileks, kita menyiapkan otak kita dengan gelombang apa sih? Alfa, beta, gamma yang yang membuat kita tuh nggak stres gitu ya. Kita tuh nggak apa namanya nggak lebay gitu ya. Semua yang dikatakan oleh dosen atau oleh ustadznya kita catat yang nggak gitu juga gitu ya. Jadi misalnya gini, saya ingin mempelajari sirah misalnya ya, saya ingin mempelajari ilmu tentang sirah Rasulullah SAW. Kita ambil dulu nih temanya nih mau belajar tema apa gitu ya. Misalnya kita mau belajar tema perang Badar Uhud gitu ya. Nanti kita cari dulu sumbernya supaya kita tuh paham to Z-nya tentang perang Badar Uhud ini. Bacaan awalnya misalnya kita ambil dari Mumtaz gitu ya. Kemudian tafsir Al-Qur'annya kita ambil dari Al-Qur'an, Quran surat apa. Tafsir yang mau kita baca itu tafsir mana gitu ya. Ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Fizilalil Quran, misalnya ada tafsir Ustadz Wahbah Al-Zuhaili misalnya gitu ya, ada tafsir Ibnu Katsir. Kemudian bukunya khusus ada gitu ya, analisis perang Badar Uhud misalnya gitu. Terus dari Ibro Sirahnya bisa kita ambil juga gitu ya, dari Sirah Nabawiyah. Jadi kita bahas satu tema itu tapi dari berbagai sudut pandang. Saya Berarti punya baca buku komitmen. dengan sebanyak itu gimana tuh Teh? Nah, saya punya komitmen belajar itu sampai selesai, tapi nyantai gitu ya. Ya baca bukunya kapan we kalau misalnya pas saya lagi sempet gitu kan. Oh, sekarang lagi ngaji nih Quran surat Ali Imran, berarti cocok nih saya baca terjemahan dan tafsir surat Ali Imrannya gitu ya. Ini anak-anak lagi pada berenang nih, nggak ada siapa-siapa. Saya ambil bukunya gitu ya, saya baca bukunya. Kalau cuman sempatnya sebentar 10 menit ya 10 menit aja, pokoknya saya baca dulu gitu kan. Jadi nggak yang, oh pokoknya saya harus selesai dalam jangka waktu seminggu, 2 minggu. Karena saya terus terang nggak punya target, saya nggak harus setor hafalan sama siapapun, saya nggak harus apa namanya ujian UTS, UAS kapanpun karena saya nggak kuliah gitu. Jadi yang mengendalikan diri saya sendiri aja gitu. Yang jelas saya punya keinginan, saya paham, saya ngerti. Ya udah cari aja sumber-sumbernya. Kayak misalnya sekarang teman-teman pingin paham tentang Palestina gitu ya, A to Z-nya carilah gitu ya bukunya, cari kajiannya, cari ensiklopedinya, cari sirahnya gitu ya dari sejak zamannya Nabi Yakub sana gitu ya sampai zaman Nabi Muhammad SAW gitu ya. Cari perjanjian-perjanjiannya gitu ya, termasuk perjanjian Balfournya, termasuk perjanjian Arab Springnya segala macam itu kita pelajari gitu kan. Tapi ya nggak usah buru-buru semua itu harus selesai dalam jangka waktu 2 jam satu kali kajian langsung soleh dan langsung pinter segala macam ya itu nggak mungkin gitu. Jadi ketika kita komitmennya itu kita serius, tapi ketika kita ngejalaninnya kita santai gitu ya, kita relax gitu. Gitu sih mungkin Teh. Aduh, Masya Allah. Kayaknya memang nggak cukup ya. 2 minggu sekali ya ini Teh ya, 2 pekan sekali kajian dengan waktu yang mepet-mepet ke asar juga kayaknya untuk sebuah tema yang luar biasa ini nggak akan cukup sebetulnya ya. Jadi memang kita diharuskan untuk mencari lagi eh, apa kajian-kajian
lainnya atau nyari lagi kalau kata Teh Patra mah barusan dari sumber-sumber lainnya lagi gitu supaya lebih memperkaya lagi pengetahuan kita tentang hal-hal yang memang ingin kita ketahui bersama lebih jauh lagi. Ya, memantik semangat. Nah, Teteh barangkali ada apa namanya yang ingin disampaikan terakhir. Aduh, ini punten dari saya ini di belakang mulai gera randeng. Yang ingin disampaikan pesan-pesan terakhirnya sebelum kita menutup acara ini, mangga. Ya, Masya Allah. Itu pesan terakhir yang Berhubungan harus sama disampaikan. semangat terutama Teh Iya, Patra itu gimana tuh untuk ngecas terus semangatnya supaya on terus gitu ya, kayak baterai energizer? ya, Masya Allah ya. Kalau dulu guru ngaji saya selalu bilang bahwa semangat itu akan timbul dari pemahaman gitu. Jadi saling ngaruh ya. Kita akan semangat kalau kita paham gitu. Dan kita akan paham kalau kita semangat gitu. Jadi kita harus memotong ya, memotong salah satunya dulu. Kalau kita lagi nggak semangat berarti kita perlu menambah ilmu gitu ya. Kalau kita lagi ingin paham sesuatu berarti kita harus lagi menambah semangat gitu. Kita harus terus-menerus berada dalam lingkaran yang baik itu insya Allah gitu ya. Ya, mungkin tadi ya sudah disampaikan juga oleh Teh Ulfa gitu ya. Kita harus senantiasa memantik semangat lagi ya untuk selalu belajar ya. Karena memang ilmu itu cuman bisa kita dapatkan dari belajar kan gitu ya, nggak ada cara lain ya. Makanya Allah mewajibkan ya thalabul ilmi itu fardhatun ala kulli muslimin dan muslimat, wajib bagi kita ya umat Islam, muslimin muslimat untuk senantiasa mencari ilmu. Tidak hanya yang sudah yang pernah sekolah aja gitu ya. Sekolah itu bukan satu-satunya tempat untuk mencari ilmu. Justru kita hidup di dunia ini lebih lamaan tidak sekolahnya dibanding sekolahnya. Ya berarti cari ilmunya harus lebih banyak di luar sekolah daripada di sekolah gitu ya. Dan jangan merasa pelit ya untuk berinvestasi untuk mendapatkan ilmu gitu ya. Nggak ada buku yang terlalu mahal ya untuk beli ilmu itu, karena ilmu itu nggak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Jadi ya Masya Allah ya, pas saya ngerasain dulu nyusah-nyusahin diri juga nyicil-nyicil mute gitu ya, tapi anak-anak saya jadi paham sirah itu tuh betul-betul nggak bisa dihitung lah dengan apa namanya, dengan uang gitu ya. Dan nggak bisa di apa namanya, dibayar berapapun juga, walaupun sekarang kita punya gadget tercanggih dengan segala macam Wikipedia, internet, beda banget gitu ya ilmu yang kita dapatkan secara utuh dengan ilmu yang kita dapatkan cuma dari comotan-comotan aja gitu. Makanya ya saya selalu ngingetin ya keluarga-keluarga muslim itu penuhilah gitu ya keluarga-keluarga muslim ini dengan perpustakaan-perpustakaan ya, terutama yang isinya buku-buku bermutu juga gitu ya. Jangan merasa terlalu mahal karena nggak ada yang terlalu mahal untuk ilmu itu gitu. Itu mungkin ya tadinya dari saya ya, hapunten, mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan ya. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Jazakillah khair Teh Patra atas ilmunya. Luar biasa ya, ternyata memang semangat itu munculnya salah satunya dari pemahaman kita. Jadi teruslah gitu kita mencari selama kita apa namanya hidup, karena tadi Teh Patra juga sudah menyampaikan bahwa kita berada di bangku sekolah itu masih lebih sedikit gitu waktunya dibandingkan kita berada di luar sekolah. Dan untuk bisa menghasilkan generasi memang yang memahami sirah, ya kitanya juga yang harus lebih dulu paham tentang sirah gitu ya, sehingga kita bisa menularkan pada anak-anak kita dan generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih jazakumullah khair, dan saya juga sampaikan bagi teman-teman yang akan ikut donasi untuk Palestina, bisa disampaikan melalui BSI dengan nomor rekening 1015635491 atas nama Teh Siti Ulfa Jahra. Ya, karena sudah asar juga, kita langsung saja tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih Teh Patra dan teman-teman semua, jazakumullah khair. Mohon maaf lahir batin atas segala keterbatasan dalam penyelenggaraannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ulfa ada ini lagi yang mau disampaikan?